Baik, shalom Pak. Saya atas nama Dorlianti Mayanda Malailo, siswa kelas B jurusan PAK semester 2. Di sini saya akan membuat video mengenai materi bab 6, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika dalam arti luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya kerap kali disebut moralitas atau etika. Aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, yaitu etika keutamaan, etika teologis, dan etika deontologis. Etika keutamaan ialah baik hati, belas kasihan, terus terang, bersahabat, murah hati, percaya diri, berani, santun, jujur, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran dan dilawankan dengan kewajiban. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar, bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, yaitu 1. Sila ketuhanan, 2. Sila kemanusiaan, 3. Sila persatuan, 4. Sila kerakyatan, dan 5. Sila keadilan. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai etika. Pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Contohnya, penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran antar pelajar, dan lain-lain. Kedua, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam membangun melalui pembayaran pajak. Keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 5. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan dan lain-lain. Menggali sumber historis, sosiologi, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk seperti filosofis Grundzilak atau Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandang hidup masyarakat. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penetaran P4 dan diinstitusionalkan dalam Wadah BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk
perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran atau politik. Argumen tentang Pancasila sebagai sistem etika terdiri atas pertama, kedua, dan ketiga. Esensi Pancasila sebagai sistem etika terdiri atas pertama, kedua, dan ketiga. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika terdiri dari pertama, kedua, dan ketiga.